Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya adalah Amelia Nursari SPD, CGB Angkatan ke-7 dari TKIT Darussalam Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi dengan menggunakan model refleksi 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, George, dan Morrison 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu connection, challenge, concept, dan change. Marilah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah connection. Di dalam connection, saya harus melakukan keterkaitan materi yang telah saya dapatkan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu dengan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau di sekolah. Ada 6 keterkaitan yang harus saya lakukan agar budaya positif terwujud di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dan yang kedua yaitu dengan melakukan teori motivasi, yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak-anak yang tidak hanya dikarenakan hukuman atau penghargaan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus melibatkan semua pihak. Anak merasa memiliki keyakinan-keyakinan yang harus dilakukan di dalam kelas itu agar suasana kelas lebih kondusif. Yang keempat, yaitu kita harus mengenali bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yaitu tentang restitusi, di mana kita akan mengenal 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Dan yang keenam adalah restitusi. Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam melakukan restitusi. Dalam hal ini yaitu melalui tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi yang kedua yaitu challenge, di mana saya mendapatkan ide atau materi atau pendapat yang berbeda dari praktik yang pernah saya jalankan selama ini, yaitu budaya positif perlu diusahakan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran agar tercipta kenyamanan bagi murid dengan melibatkan seluruh pihak demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ide yang selanjutnya yaitu dengan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid, menerapkan disiplin positif bukan karena menghindari dari hukuman atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ide yang saya dapatkan yaitu bahwasanya sebuah permasalahan muncul dikarenakan ada kebutuhan dasar dari murid yang tidak terpenuhi. Lalu, bagaimana kita mensikapinya? Maka kita harus mengenal tentang 5 posisi kontrol dan sebagai eksekusinya yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga yaitu konsep.
saya mendapatkan konsep utama setelah mempelajari materi di modul 1.4. Konsep utama yang sangat penting untuk dibawa selama saya menjadi calon guru penggerak dan setelah saya menjadi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif harus melibatkan semua pihak dan berpihak pada murid, dilakukan secara berkesinambungan melalui pembiasaan-pembiasaan yang berkelanjutan dan dibuat poster di dalam kelas. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan budaya positif? Yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Refleksi 4C yang terakhir yaitu change atau perubahan. Perubahan dalam diri setelah mendapatkan materi adalah setelah mendapatkan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, maka saya bertekad untuk dapat mewujudkan cita-cita saya sebagai guru penggerak dengan menerapkan budaya positif dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, agar terwujud lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan bermakna bagi murid. Sehingga apa yang saya tuliskan dalam visi saya sebagai guru penggerak dapat terwujud, yaitu menciptakan generasi Qurani yang mampu merefleksikan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam refleksi dwi mingguan modul 1.4. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.